Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kami mohon kesediaannya untuk menunggu beberapa menit lagi sembari menunggu peserta lainnya untuk join. Terima kasih. Baik, kita mulai saja Philip Morning Market Call pagi hari ini, edisi November 10, 2021. Sebelumnya selamat pagi saya ucapkan bagi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih telah bergabung bersama Philip Morning Market Call. Semoga kita masih diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, untuk pembukaan yang pertama ya, dari Philip Morning Market Call edisi pagi hari ini. Di antaranya dari penutupan indeks harga saham gabungan, di mana IHSG berhasil menguat 0,57%, di samping indeks regional Asia yang cenderung mix, dan di antaranya ada Nikkei yang melemah 0,75%, Star Times melemah 0,63%. Sementara Hang Seng mampu menguat level 24.813 atau menguat 0,20%. Pagi hari ini indeks regional Asia dibuka mix cenderung melemah setelah melihat indeks saham utama di Wall Street semalam yang ditutup mayoritas mengalami pelemahan. Kami beranggapan investor melakukan aksi jual untuk mengambil untung atau profit taking dan dikarenakan kekhawatiran mengenai tekanan inflasi. Dari bursa regional Eropa, diantaranya FTSE dan juga DAX masing-masing melemah 0,36% dan 0,04%. Kemudian dari Wall Street, seperti yang disebutkan sebelumnya, 3 indeks utama Wall Street mengalami pelemahan dengan pelemahan terbesar terjadi di Nasdaq sebesar 0,60 disusul oleh S&P 500 sebesar 0,35%. Investor mengantisipasi rilis data Consumer Price Index bulan Oktober dengan asumsi atau perkiraan CPI naik 5,9% secara year on year atau lebih cepat dari kenaikan 5,4% di bulan September. Jika memang data CPI keluar sesuai dengan perkiraan, maka ini akan menjadi laju kenaikan tercepat sejak 1990 atau tahun 1990. Dari bursa komoditas,
Kita beralih ke harga minyak dunia dengan penguatan yang signifikan atau yang terbesar terjadi di Brent sebesar 1,62%, disusul WTI yang menguat 0,67%. Sedangkan untuk komoditas energi lainnya atau substitusi lainnya seperti batu bara terlihat melemah 3,43% menjadi 152,2 US dollar per metric ton. Pelemahan batu bara disusul dengan adanya pelemahan minyak sawit atau CPO, di mana terlihat melemah 2,10% ke level 4.792 Malaysian Ringgit per ton. Untuk perdagangan hari ini, kami melihat IHSG akan kembali berpotensi untuk mengalami penguatan, bullish moderate, dengan rentang support dan resisten di kisaran 6.631 dan 6.688. Dari berita korporasi kami merangkum, diantaranya ada kawasan industri Jababeka atau KIJA, yang mengumumkan marketing sales senilai 981,3 miliar rupiah sepanjang September atau sampai bulan September tahun ini. Kemudian XL Axiata membukukan net income sebesar 1,02 triliun rupiah di sepanjang 9 bulan tahun ini, atau menurun sebanyak 51%. Yang ketiga ada DSNG atau Dharma Satya Nusantara Tbk yang juga mencatatkan revenue tumbuh 15% atau menjadi 5,1 triliun rupiah. Sementara net income tumbuh lebih cepat sebesar 162% ke level 424 miliar rupiah. Untuk rekomendasi pagi hari ini, diantaranya ada TPIA atau Chandra Asri Petrochemical dengan pergerakan teknikal. Kami melihat di sini adanya satu pola bullish dalam jangka menengah, dan untuk perdagangan terakhir di hari Selasa kemarin, TPIA membentuk pola Morningstar yang disusul oleh adanya stokastik RSI yang bergerak crossover di area oversold. Kami melihat di sini TPIA memiliki potensial upside ke level 7575 atau 7.575 untuk target price pertama, dan target price kedua di kisaran 7.825. Untuk trade buy-nya, kami menyarankan untuk tunggu harga yang sedikit di bawah penutupan kemarin atau di area 7250, atau kita bisa sarankan buy on weakness untuk TPIA. Sementara untuk stop loss, kami sarankan atau kami bisa rekomendasikan di kisaran 7.050. Yang kedua ada INKP. Mohon maaf. INKP, di mana untuk pola yang terjadi juga kami melihat adanya konfirmasi bullish trend, di mana INKP di perdagangan periode awal November lalu terpantau rebound di kisaran support 8.175 atau yang menjadi bekas resisten yang sudah ditembus oleh INKP sebelumnya. Dengan adanya pola seperti ini, kami melihat INKP punya potensial upside yang berpotensi untuk kembali dilanjutkan dengan trade buy atau saran kami untuk entry levelnya di 8.450, memanfaatkan ketika ada pelemahan. Sementara untuk target price pertama di 9.275 dan target price kedua di area 10.000. Untuk stop loss kami tetapkan di 8.175 atau sesuai dengan level support yang dimiliki oleh INKP.
Yang terakhir ada Tekim atau pabrik kertas Ciwi Kimia yang kami lihat juga sama kurang lebih untuk polanya seperti INKP dengan pengulangan atau pergerakan harga yang mengalami rebound di area support 8.025. Hal ini membuat pola chart pattern dari Tekim membentuk pola bullish uptrend dan masih berpotensi untuk kembali dilanjutkan. Dengan begitu kami sarankan juga trade buy di 8.350 atau manfaatkan ketika ada pelemahan. Dan gunakan target price di kisaran 9.025 sebagai target price awal, sementara untuk target price kedua berada di kisaran 9.625. Untuk stop loss kami tetapkan di 8.025 atau sesuai dengan area support yang dimiliki oleh Tekim sebelumnya. Kami umumkan kembali ada beberapa event edukasi kita dalam sepekan. Di antaranya kita akan mengadakan acara di hari Rabu 10 November 2021 mengenai transaksi saham di Pro Trader Basic batch pertama untuk materi order book, buy dan sell, shortcut, quick order, trading info, dan juga stock profile. Acara ini akan diadakan di hari Rabu 10 November 2021 pukul 12.00 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Acara ini gratis bagi Bapak dan Ibu nasabah Philips Sekuritas Indonesia dan Bapak dan Ibu bisa langsung join via Zoom yang sudah tertera di layar slide Bapak dan Ibu. Yang kedua ada memulai investasi reksadana di Poems ID, Proven dengan materi pengantar reksadana, subscribe dan redeem, funded dan fund status, fitur Smart Start, dan fitur Smart Plan. Untuk waktunya akan diadakan di hari Rabu 11 November 2021 pukul 12.00 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Acara ini juga gratis bagi Bapak dan Ibu nasabah Philips Sekuritas Indonesia dan bisa langsung join via Zoom dengan link yang tertera di slide ini. Oke, yang ke slide selanjutnya, kami menginginkan ada emiten IPO, yaitu PT Permaplasindo Tbk, di mana emiten ini akan mengadakan IPO dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham atau kisaran harga di rentang 120 sampai Rp145 per lembar saham. Untuk tanggal dan penawaran umum serta penjatahan, Bapak dan Ibu bisa lihat di slide sebelah kanan. Dan jika nanti Bapak dan Ibu berminat untuk mengikuti IPO ini, Bapak dan Ibu bisa langsung kontak customer service Poems atau Philips Sekuritas Indonesia. Oke, kita kembali mengumumkan bahwa Philips Sekuritas Indonesia punya program, yaitu Philips Bagi Saham untuk periode November, yaitu emiten-emiten yang akan dibagikan kepada beberapa pemenang yang beruntung. Di antaranya ada saham domestik dan juga saham luar negeri. Untuk tata caranya, Bapak dan Ibu bisa baca selengkapnya di slide sebelah kanan. Dan tentunya, Bapak dan Ibu perlu menjadi nasabah Philips Sekuritas Indonesia dan juga memiliki atau sudah login di aplikasi Poems ID yang terinstall di Android dan iOS.
Baik, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Baik, sebelumnya mungkin saya melihat di sini ada beberapa peserta webinar yang menanyakan tidak ada suara dari saya. Mungkin saya mohon kesediaannya Bapak dan Ibu untuk respon apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas atau belum. Ya, terima kasih Pak Robertus atas respon. Oke, kita bisa langsung lanjutkan ya dari Philip Morning Market Call. Baik, ya sepertinya layarnya sudah bisa ditampilkan ya. Oke, baik. Ya, baik, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Dari kolom Q&A, mungkin Bapak dan Ibu mohon kesediaannya untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan ataupun hal yang lainnya di kolom Q&A. Dan untuk mempermudah dalam pembahasan dan juga pemilihan jawaban atau pertanyaan. Oke, yang pertama ada analisa mengenai BBKP dan juga Medco. Baik, kita akan membahas dari sisi teknikal ya, dari BBKP. Tentu yang jelas BBKP ini dari segi teknikal, mereka terlihat punya satu resisten kuat ya, yang berada di area EMA 90 hari. Baik, kalau bisa saya tandai seperti ini dulu. Exponential moving average 90 hari dari Bank Bukopin ini memang masih menjadi penghambat dari pergerakan BBKP secara jangka menengah ya. Namun kita melihat di sini ada satu area support kuat. Mungkin yang pertama kita bisa lihat di area 405, walaupun ada satu technical rebound di kisaran 412 ya. Mungkin area rentan 412 sampai 405 ini bisa menjadi area penahan dari pergerakan BBKP. Namun kalau ada pengulangan kembali level support, kami khawatirkan BBKP akan cenderung menembus level tersebut ya. Karena memang secara historical pergerakan dari BBKP ini terus mengulangi resisten EMA 90 namun tidak bisa melewati area tersebut. Sehingga kami khawatirkan level support yang akan dituju ini akan lebih dapat ditembus oleh BBKP ke depan. Saya sarankan untuk tidak masuk terlebih dahulu ke saham BBKP dan ada baiknya coba pilih emiten-emiten yang memang memiliki teknikal yang lebih baik. Oke, yang selanjutnya ada Medco Energi Tbk yang sampai saat ini juga terlihat di sini Medco cenderung konsolidasi ya atau bergerak sideways. Walaupun saat ini Medco juga terlihat masih mampu bergerak di atas level support 530. Kita coba bisa lihat ya bagaimana pergerakan minyak dunia yang hari ini bisa menguat ya, apakah bisa memberikan satu sentimen yang positif untuk emiten-emiten yang
memiliki hubungan dengan minyak dunia, seperti salah satunya Medco Energi ini. Dari stokastik terlihat cukup menarik kalau misalkan kita mau lihat level saat ini, namun adanya fase sideways atau konsolidasi, kami belum bisa melihat apakah Medco ini mampu breakout di atas level dynamic resistance exponential moving average, atau bahkan lebih cenderung akan bergerak mendekati area support 530. Kalau untuk saat ini, saya pribadi menyarankan masukkan dulu ke dalam watchlist perdagangan Bapak dan Ibu, sembari kita melihat pergerakan selanjutnya, dan akan lebih baik lagi atau akan lebih, kalau saya pribadi melihat akan lebih optimal lagi kalau kita bisa memiliki posisi harga Medco mendekati area support 530 ya, itu akan lebih baik lagi. Dan sekaligus juga bisa menjadi penentu ya, 530 itu apakah Medco bisa rebound di atas area support atau tidak. Oke, selanjutnya mungkin untuk emiten Adaro dan juga Antam. Kita beralih ke emiten pertambangan dan juga energi. Untuk Adaro ya, dengan sentimen yang kurang baik sebenarnya dari harga batu bara dunia. Untuk hari ini sebenarnya kami lebih menyarankan tidak masuk ke emiten-emiten batu bara, dikarenakan memang emiten-emiten batu bara yang ada di Bursa Efek Indonesia atau di Indeks Harga Saham Gabungan, diantaranya Adaro dan juga PTBA, di hari kemarin tidak bisa memanfaatkan adanya kenaikan batu bara yang cukup baik. Sehingga dengan begitu kami rasa sentimen ataupun tekanan jual mulai terlihat di saham-saham pertambangan, dikarenakan memang harga emiten-emiten ini sudah cukup tinggi ya jika dibandingkan periode September lalu. Memang adanya kenaikan yang sangat signifikan ini memberikan satu ruang untuk para investor dan juga trader mengambil keuntungan atau melakukan taking profit. Di samping itu juga secara teknikal ada memiliki gap yaitu runaway gap ya. Kita bisa lihat di sini jenis dari gap itu yaitu runaway gap dengan level support ya. Kalau kita bisa gunakan gap ini sebagai support, maka di 1560 adalah level support Adaro yang berpotensial untuk dicapai terlebih dahulu. Pada dasarnya memang gap ini akan ditutup satu waktu nanti, namun untuk periode penutupan kita masih belum bisa memastikan apakah akan berada di rentang mingguan ataupun bulanan. Namun yang jelas dengan sentimen yang kurang baik dari harga batubara dunia, yang saat ini juga banyak negara membicarakan adanya perubahan dari penggunaan batubara beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan. Tentu itu menjadi satu sentimen dan menjadi alasan ya, bisa dikatakan alasan investor atau trader harus melepas batu bara atau emiten pertambangan. Walaupun kami lihat di sini memang adanya kebutuhan energi atau kebutuhan batu bara di China sendiri memang masih cukup dibutuhkan. Namun di satu sisi memang ekonomi Cina saat ini terancam untuk melambat ya, atau dikhawatirkan melambat karena memang beberapa indikasi atau indikator dari ekonomi, yaitu mungkin bisa dikatakan makro ataupun manufaktur, itu juga cenderung flat ya, relatively flat dan tidak bisa ekspansi seperti dengan negara-negara Asia lainnya yang sebelumnya mencatatkan kinerja manufaktur yang cukup impresif. Jadi mungkin dari emiten pertambangan ada dua isu, dan untuk emiten atau korelasinya dengan emiten pertambangan atau energi di IHSG, kami rasa akan lebih cenderung negatif. Dengan begitu Adaro, kita balik lagi ke teknikal, Adaro memiliki level support di 1560 yang berpotensi untuk dicapai,
Dan kalau saya pribadi lebih baik menunggu area 1560 sebagai area yang bisa dilakukan cicil beli atau bisa dijadikan watchlist ya, atau mungkin area yang bisa diperhatikan. Oke, selanjutnya aneka tambang TBK. Dari candlestick di tanggal 5 November ya, atau Jumat lalu, memang Antam ini sudah menunjukkan adanya satu signal sell ya, atau tekanan jual. Di sini ada dark cloud cover dari stokastik, walaupun memang, dari stokastik, maksud saya dari candlestick. Dari candlestick menunjukkan adanya dark cloud cover, walaupun stokastik menunjukkan adanya pergerakan di area oversold. Kami rasa dengan begitu, candlestick ini akan lebih valid melihat pergerakan dari Antam. Dan juga kalau kita melihat ya, Antam ini sebelumnya memang sudah breakout di area EMA 90, sehingga dengan begitu sentimen atau maksud saya tren yang akan terjadi di Antam ini akan lebih cenderung bearish. Ditambah lagi dengan adanya dark cloud cover ini, makin membuktikan bahwa EMA 90 menjadi dynamic resistance kuat yang berpotensi untuk menahan laju pergerakan Antam ke depan. Dengan begitu, potensial downside lebih terlihat di Antam, level support atau area yang layak untuk dicermati atau yang akan dituju selanjutnya, kurang lebih di kisaran 2.300. Selanjutnya Kalbe Pharma dan CTRA untuk support dan resisten. Baik, untuk Kalbe Pharma, kebetulan di sini resisten awal sudah ditembus ya, di 1495 ini sudah dicapai. Kemudian juga Kalbe Pharma punya area resisten yang dalam jangka panjang ya, yang saat ini juga sedang diuji di 1635 kurang lebih. Ya, 1635 ini adalah level resisten ya. Sehingga kami lihat di sini level resisten 1635 akan lebih cenderung menahan laju pergerakan dari Kalbe Pharma, karena memang sebelumnya Kalbe Pharma sempat menguji area resisten, kurang lebih di area sini, atau resisten awalnya ada di sini, kemudian Kalbe menguji level resistennya, dan cenderung memang akan mengalami penurunan. Kalau kita bisa hitung atau bisa kita perkirakan, penurunan dari Kalbe Pharma ini setelah harga menyentuh level resisten, yaitu akan cenderung rebound di area Fibonacci 0,5, dan kita bisa gunakan asumsi tersebut untuk melihat pergerakan Kalbe Pharma ke depan dengan pergerakan terakhir ya, yang sudah mencapai area resisten 1635. Dengan begitu 1500 ini adalah area yang berpotensi untuk dituju oleh KLB di pergerakan selanjutnya, karena dua hal tadi, harga yang sudah mencapai area resisten, dan secara historikal ketika KLB menyentuh level resisten maka akan terjadi pelemahan, dan pelemahan tersebut lebih cenderung mengarah ke area Fibonacci 0,5. Dalam hal ini di 1500 adalah area support atau area yang layak untuk diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Oke, itu tadi resisten dan juga supportnya ya untuk KLB Pharma. Selanjutnya mengenai CTRA. Untuk support dan resist, yang pertama tentunya resisten terdekat ya, 145, ini adalah level resisten terdekat ya, dan resisten awal kami rasa yang akan diuji oleh CTRA sebelum akhirnya dia bisa tembus area tersebut. Namun kami rasa potensial penembusannya akan besar ya, cukup besar juga untuk terjadi di CTRA. Dengan begitu level resisten selanjutnya mungkin ada di kisaran 1190 ya, untuk pengujian awal. Dan untuk supportnya, tentu kita melihat di sini ada klasik support di area 1040. Kalau bisa kita gunakan atau bisa kita samakan dengan support sesuai dengan Fibonacci,
Tentunya memang ini sesuai dengan area Fibonacci 0,3 ya, di sekitaran 1038, dan ini sesuai dengan area support klasik di 1040. Jadi dua hal ini atau support ini ditandai oleh dua jenis support ya, dari support klasik dan juga dari support mengenai Fibonacci. Ini bisa diperhatikan untuk support ataupun untuk pembatasan risiko oleh Bapak dan Ibu. Oke, kemudian ada Excel aksiata yang dari jangka menengah atau mungkin bisa dikatakan saat ini jangka panjang. Excel punya pola yang sangat bagus ya. Terlihat di sini Bapak dan Ibu bisa menilai bahwa Excel ini masih bergerak dalam rentang bullish, dan kalau saya tandai dengan exponential moving average, saat ini Excel memiliki dynamic support di EMA 24 hari yang secara historikal menjadi penopang pergerakan dari Excel. Secara keseluruhan seperti ini, kalau boleh saya tandai. Walaupun memang sempat Excel ini menguji area EMA 90 ya, namun di pergerakan selanjutnya EMA 24 selalu menahan pergerakan atau selalu menjadi penopang penguatan dari Excel. Dengan begitu, adanya pengulangan penembusan area EMA 24 dan kebetulan saat ini juga harga dari Excel sudah tembus di atas EMA 24 atau area support, kami rasa potensi pengulangan pola yang sama akan kembali berlanjut. Didukung juga oleh stokastik yang saat ini bergerak sudah golden cross dan membentuk satu signal bullish ya ke depannya. Dengan begitu Excel juga kami rasa layak untuk dikoleksi dengan range atau rentang support dan resisten. Yang pertama mungkin yang paling dekat ya, ada di kisaran 3.140 untuk taking profitnya, dan 3.270 tentunya target price kedua ya, atau setara dengan resisten yang dimiliki oleh Excel. Sementara untuk support, kami rasa area 2.920, mohon maaf ya, kisaran 2.920 ini adalah area support pertama yang bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Walaupun ada penembusan area level 2920 atau area supportnya, kami khawatirkan hal itu tidak akan begitu jauh ya, atau sampai tembus area 2820. Karena kalau tembus 2820, saya rasa pola bullish-nya akan bisa dikatakan rusak ya, dan sudah berakhir. Jadi hal itu bisa menjadi penanda awal bahwa Excel masuk ke area atau rentang bullish atau bearish reversal maksud saya. Jadi area tersebut bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Untuk level saat ini saya rasa masih layak untuk dikoleksi. Dan sampai saat ini kami masih melihat potensial upside atau bullish trend yang masih akan terus terjadi. Selanjutnya, ada emiten Mayora. Kita beralih ke sektor consumer, di mana Mayora Indah Tbk dari chart pattern secara keseluruhan ya, ini masih cukup positif kami rasa. Ditandai dengan adanya pola bullish yang cukup baik. Sampai saat ini pun juga bullish trennya masih belum berakhir ya, atau belum terpatahkan. Di sini Mayora Indah Tbk memang sepertinya akan lebih cenderung konsolidasi jangka pendek. Ditambah lagi stokastik juga sudah mulai mendekati area overbought ya. Namun selama Mayora Indah Tbk ini masih bisa bergerak di atas level EMA 90, saya rasa MIOR masih berpotensi untuk melanjutkan tren bullish jangka menengah. Apalagi MIOR juga punya level support ya di 2330 atau klasik supportnya. Dan kalau ada sampai MIOR tembus 2330, saya rasa pola dari bullish MIOR ini akan cenderung memberikan signal adanya pengakhiran dari tren tersebut ya. Walaupun di level terakhir ya, 2280 ini adalah level terakhir,
yang jadi penentu apakah Mayor ini benar-benar masih bergerak dalam rentang bullish atau bearish. Namun 2330 juga saya rasa itu bisa menjadi area atau level awal yang kalaupun Mayor sudah tembus area tersebut, Bapak dan Ibu perlu waspada. Seperti itu. Oke, kalau tadi kita sudah bahas tentang support, kita akan bahas tentang resisten atau potensial upside yang kami lihat masih akan berpotensi dilanjutkan ke depan. Kami rasa awal ya, atau area paling dekat ada di kisaran 2490, karena coba kita samakan dengan golden ratio dari Fibonacci 0,618, itu adalah area pertama yang berpotensi, dan saya rasa masih berpotensi untuk dicapai dalam waktu dekat ini. Dan tentunya resisten atau target price kedua ada di area 2590 atau level resisten yang dimiliki oleh Mayor. Jadi kurang lebih seperti itu skenario dan juga strategi trading dari Mayor dan TBK. Selanjutnya kita beralih ke emiten telekomunikasi. Ada Friend atau Smart Friend Telkom TBK. Sayangnya jangka menengah saya masih melihat di sini Friend masih bergerak di rentang bearish ya, karena di sini ada masih ada pola swing high yang lebih rendah. Oke, mohon maaf. Ya, kurang lebih seperti ini. Friend masih bergerak di rentang bearish. Bagaimana dengan jangka pendeknya? Kami rasa Friend dengan stokastik yang sudah bergerak di area overbought dan ditambah juga dengan adanya candle bearish ya yang terjadi sayangnya di perdagangan hari ini, saya rasa Friend akan mengakhiri dari fase bullish jangka pendek, dikarenakan Friend jikalau ada pelemahan di perdagangan hari ini itu membuat area 117 menjadi area resisten yang berpotensi untuk menahan laju pergerakan dari Friend. Kurang lebih seperti itu. Secara keseluruhan saya masih melihat atau saya masih bisa menilai Friend ini cukup beresiko kalaupun memang sudah atau belum memiliki posisi dan Bapak dan Ibu memiliki rencana untuk membeli saham Friend di perdagangan hari ini, saya rasa itu sangat tidak direkomendasikan ya. Kecuali memang Bapak dan Ibu punya posisi ketika Friend ada di posisi lebih bawah lagi atau lebih rendah lagi. Saya rasa area ini bisa dijadikan area taking profit terlebih dahulu, sembari kita juga menunggu adanya pergerakan selanjutnya, dan memang secara keseluruhan saya masih melihat Friend ini kembali akan mengalami pelemahan ya, atau melanjutkan tren pelemahannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita beralih ke retail, yaitu Era Jaya Swasembada TBK, yang secara keseluruhan sampai saat ini juga Era, saya melihat di sini ada masih ada pola yang cukup positif ya dari Era. Harga masih tertahan di area EMA 24 hari, dan juga stokastik sebenarnya cukup memberikan ruang ya untuk menguat bagi saham Era ini. Sebenarnya mungkin area EMA 24 bisa menjadi level yang patut diperhatikan ya oleh Bapak dan Ibu. Dan jika Era ini, kita coba lihat ya dari Fibonacci retracement, bagaimana kira-kira ya dari skenario atau ilustrasi pergerakannya. Saya rasa kalaupun Era tembus di bawah 610 ya, atau sedikit di bawah level tadi itu, sebenarnya itu sudah perlu dikhawatirkan ya, atau lebih baik dilepas terlebih dahulu, karena memang Era ini dari swing high-nya memang masih belum menunjukkan adanya fase bullish, namun Era juga memiliki level support kuat di kisaran 550 ya, yang sudah menjadi area yang terbukti menjadi apa ya, area rebound ya, atau pemantulan untuk harga Era.
Jadi kurang lebih seperti itu. Bagaimana dengan jangka pendeknya? Saya rasa kalaupun memang era ini bergerak di bawah 610, itu perlu diwaspadai atau sudah mulai diperhatikan ya, bagaimana exit strateginya. Dan kalaupun 610 menjadi exit strategi Bapak dan Ibu, saya juga bisa sarankan ya, kurang lebih seperti itu. Namun untuk jangka menengah, saya rasa era masih belum berakhir ya, atau belum rusak ya fasenya, atau chart pattern-nya ini masih cukup baik sebenarnya. Kalau boleh saya gambarkan sebelumnya seperti ini ya. Ya kurang lebih seperti ini. Jadi era belum berakhir ya, atau belum rusak ya sebenarnya untuk fasenya. Cuma sayangnya memang jangka pendeknya era ini masih cenderung tertahan dan koreksi ya, namun masih bergerak di atas EMA 24. Seperti itu. Oke, tolong review era. Tadi juga kita sudah bahas sebelumnya. Dan kita akan langsung aja bahas tentang care ya, atau Metro Healthcare Indonesia Tbk yang kami lihat di perdagangan kemarin juga menguat 10,76%. Dengan begitu, kami rasa penguatan ini sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi ya untuk masuk, karena khawatirnya kita adanya penguatan yang sudah besar di perdagangan kemarin akan dimanfaatkan oleh beberapa trader di care ini untuk melakukan taking profit. Walaupun sampai saat ini stokastik belum menunjukkan adanya signal sell, namun kami rasa dari candlestick dan kebetulan juga di perdagangan hari ini care melemah 1,9%, ini menunjukkan adanya potensial downside dalam jangka pendek setelah adanya penguatan yang signifikan kemarin. Bagaimana strategi selanjutnya? Kalau untuk menunggu care ini, sebenarnya kami rasa area 0,8 ya Fibonacci di kisaran 476 ini bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu jika ingin masuk kembali ke saham care. Karena dari jangka panjang, care ini masih bergerak dalam channel bullish-nya, dan ditambah lagi secara historical care memiliki area dynamic support EMA 24 yang cukup menahan laju pergerakan dari care ya, mampu menahan laju pergerakan dari care. EMA 24 ini sebenarnya cukup kuat ya, kalau bisa kita nih di beberapa pergerakan atau beberapa bulan terakhir ini ya. Jadi dengan begitu area 476 atau mendekati area Fibonacci 0,18 ya di golden ratio Fibonacci, ini bisa dimanfaatkan untuk entry level selanjutnya. Tolong bahas ASA dan Jasa Marga. Kita beralih ke sektor transportasi dan kemudian nanti akan ke Jasa Marga ya. Bagaimana dengan ASA? Jangka pendek sebenarnya sudah mulai terbatasi ya pergerakannya, dibentuk oleh candle yang cukup tipis ya. Di sini ada candle sempat mengalami candle doji, kemudian kembali mengalami candle yang lebih tipis dari candle sebelumnya. Kami rasa dengan didukung juga stokastik yang mungkin sudah mulai bergerak di area oversold ya. Pergerakan yang mulai terbatasi ini dengan adanya gambaran dari stokastik, kami rasa sudah memberikan signal adanya kejenuhan atau jenuh beli ya dari para trader dari ASA ini, sehingga kedepannya saya rasa kalaupun Bapak dan Ibu sudah memiliki posisi di ASA ini, ada baiknya untuk taking profit terlebih dahulu, dan memang tidak ada opsi untuk hold ya, karena khawatirnya nanti ASA ini akan kembali bergerak tembus lagi di bawah EMA 24, dan khawatirnya ini akan kembali bergerak di area support terdekat di kisaran 3.000 3.100, mohon maaf, 3.100 ya. Ini adalah supportnya. Seperti itu. Dan secara keseluruhan sebenarnya ASA masih cukup positif ya, bergerak di rentang bullish
trennya. Namun memang EMA 90 beberapa momen sempat dicapai ya oleh ASA dan masih cukup kuat untuk menopang pergerakan dari ASA sendiri. Seperti itu. Jadi dikhawatirkan karena EMA 90 ini memiliki spread yang cukup lebar ya dengan pergerakan harga saat ini. Kami rasa itu cukup memberikan potensial downside ya yang tidak enak dilihat seperti itu. Jadi baiknya untuk dijauhkan atau lebih baik lagi taking profit terlebih dahulu sembari kita menunggu pergerakan ASA mendekati area EMA 90. Kemudian bagaimana dengan jasa marga ya? Jasa marga sampai saat ini ya, jasa marga masih mengalami tekanan jual. Dan di perdagangan terakhir ya, jasa marga tembus area EMA 24 ya. Saya rasa ini, kalaupun Bapak dan Ibu sudah memiliki posisi jasa marga sebelumnya, dari jangka menengah, saya masih melihat di sini jasa marga punya potensial upside yang masih berpotensi untuk dilanjutkan ya. Jadi saya juga masih bisa menyarankan untuk hold jasa marga dengan area yang patut diwaspadai ya, atau yang bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu ada di kisaran 4.130 ya, sebagai supportnya dari jasa marga. 4.130 ini bisa dikatakan area yang area batasan risiko ya, atau cut loss bagi Bapak dan Ibu. Dan kalaupun jasa marga bisa kembali rebound di atas 4130, saya rasa itu bisa kembali memberikan sinyal yang baik ya, adanya keberlanjutan dari jasa marga. Namun secara jangka menengah, saya masih belum melihat adanya pengakhiran dari tren bullish-nya, dan lebih cenderung masih dalam fase bullish yang cukup baik atau potensial untuk dilanjutkan. Agro, hold, atau sell? Kita coba lihat dulu. Oke, dengan pergerakan candlestick dan juga stokastik yang sudah bisa dikatakan sudah mulai sideways ya, dari candlestick terutama. Ini sideways yang cukup panjang ya, terjadi selama 2 minggu. Di samping itu juga stokastik bergerak mendekati area overbought, dan juga volume perdagangan yang sudah mulai terbatas atau sudah mulai menipis ya. Saya rasa agro kalau memang sudah menjanjikan potensial gain, ada baiknya itu direalisasikan dulu Bapak dan Ibu. Karena konsolidasi ini sampai saat ini pun juga kita belum melihat ya apakah agro ini mampu breakout di area resisten, karena sebenarnya agro ini punya resisten 2180 ya untuk jangka pendek. 2180 sampai 2020 ini area support yang terus berulang yang menjadikan pola dari candle sendiri juga lebih ke sideways. Jadi saya rasa bisa sell on strength aja ya kalau misalkan agro. Jadi begini, agro ini punya pola adanya penguatan yang berulang setelah adanya pelemahan dalam waktu 2 hari ya kurang lebih. Jadi adanya pelemahan di perdagangan kemarin, saya rasa manfaatkan saja kalaupun ada penguatan di perdagangan hari ini untuk entry sell maksud saya, entry sell, dan kedepannya lebih jauhkan dulu ya untuk agro. Sembari kita melihat adanya konfirmasi pergerakan yang lebih jelas lagi ya ke depannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tolong review Unilever, UNVR. Review Unilever saat ini sayangnya kurang begitu positif ya. Adanya penembusan area, bukan di sini. Adanya penembusan area support ya, EMA 90, yang sebelumnya
penembusan EMA 90 ini mensignalkan pergerakan yang cukup baik ya untuk Unilever sebenarnya. Tapi sayangnya dari pergerakan harganya juga sudah tembus lagi EMA 90 sehingga signal itu malah mengakhiri signal positif yang sebelumnya dibentuk ya. Jadi secara keseluruhan mungkin Unilever masih akan tertahan di bawah dynamic resistance EMA 24 dan sampai saat ini pun juga exponential moving average sudah lebih cenderung bergerak dead cross ya, bisa dikatakan seperti itu, membentuk satu signal bearish ke depannya. Jadi bagaimana strategi selanjutnya dari Unilever, ada baiknya mungkin bisa dijual saja karena khawatirnya Unilever ini akan kembali melanjutkan tren jangka panjang ya. Karena Unilever ini tren jangka panjangnya masih terus bergerak dalam rentang bearish dan adanya pengulangan kembali pergerakan harga di bawah EMA 90 sekaligus juga sudah bergerak di area EMA 13 dan 24, ini kami khawatirkan akan kembali melemah dan kembali menguji level support lagi ya. Level support yang dia miliki ini sebenarnya yang pertama ada di kisaran 4.310 dan untuk support terakhir ya ada di kisaran 3.080. Secara historical, Unilever akan selalu tembus area support dan membentuk support baru sehingga dengan pengulangan pola seperti itu kami khawatirkan pergerakan ke depan juga akan kembali membentuk pola support terbaru ya, atau pola low yang terendah lagi. Kita beralih ke emiten properti, di antaranya ada P1 atau Pakuan Jati Tbk. Untuk saat ini P1 saya rasa juga masih layak untuk di hold, dan potensial upside juga masih akan terlihat mendekati area 545. Kurang lebih seperti itu. Mungkin P1 dengan candle yang lebih doji ya, sebenarnya ini lebih akan cenderung konsolidasi, namun jangka menengah masih memberikan signal positif atau masih layak untuk ditunggu ya, pencapaian area 545. Dan kalau sudah memiliki saham P1 ataupun sudah memiliki posisi yang cukup rendah ya dari gerakan sebelumnya, saya rasa itu juga masih layak untuk di hold atau mungkin Bapak dan Ibu bisa realisasikan dulu keuntungan ya. Sembari kita melihat adanya pelemahan dari jangka pendek untuk kembali masuk ke P1 sendiri. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya masih coba lihat. Oke, ada PPRO ya. PPRO. Melanjutkan pembahasan properti selanjutnya, PPRO sayangnya dari candlestick kurang begitu menarik ya. Adanya tekanan jual atau candle bearish yang terjadi saat ini juga masih bisa diasumsikan bahwa pergerakan PPRO tidak akan melanjutkan tren bullish-nya karena memang signal awal ya kita melihat adanya potensial upside setelah harga bergerak menembus area EMA 90. Kami rasa PPRO di sini ya dari pergerakan rentang September sampai November ini punya level support 69 yang cukup kuat sebenarnya. Bagaimana dengan jangka panjangnya? Sebenarnya PPRO ini juga masih dalam rentang sideways ya, belum ada satu signal bullish atau bearish. Jadi dari stokastik sebenarnya masih cukup positif ya, adanya potensial upside yang mungkin bisa terjadi ke depan, namun dari candlestick menunjukkan signal lain ya. Saya rasa mungkin ini bisa dijauhkan dulu untuk PPRO sebagai pilihan trading. Dan kalaupun sudah punya saham PPRO, saya rasa adanya penguatan yang bisa terjadi di beberapa hari ke depan bisa dimanfaatkan untuk taking profit terlebih dahulu ya, atau strateginya bisa dikatakan sell on strength. Seperti itu. Baik, mungkin berhubung waktu sudah menunjukkan 9.30, kami rasa berakhir juga
Deep Morning Market Call edisi 10 November 2021. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang masih diberikan kepada kami dan atensi dan juga pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Kita ingatkan juga bahwa Deep Morning Market Call akan selalu hadir di setiap paginya, dan pastikan Bapak dan Ibu selalu update perkembangan dari indeks regional dan terutama IHSG, serta rekomendasi saham yang layak diperhatikan atau yang patut atau menarik diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Akhir kata, terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Semoga sehat selalu dan selamat